Berikutnya langsung saja Bapak Dani, Bapak Muhammad Dani Buldansyah 10 menit yang sama waktu yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ismail mewakili Menteri Komdigi, Pak Faisal, Pak Bagja dan semua yang hadir pada acara kali ini serta para narasumber pada sesi ini. Saya akan sedikit menyampaikan bagaimana sih pandangannya Indosat terhadap apa yang terjadi saat ini. Oke, yang pertama adalah kita gini, saya sedikit put it in context gitu ya. Kita udah punya beberapa sesi dengan baik investor, dengan pemegang saham, dengan pelaku industri. Indosat akhirnya mencanangkan akan menjadi AI native telco. Jadi kita menyebutnya bahwa AI native telco udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, hanya satu caranya bahwa Indosat harus menjadi AI native telco dan sekarang juga kita menjadi AI native telco. Kenapa seperti itu? Bahwa kita percaya bahwa native AI ini adalah menjadi dasar kita untuk leapfrogging, untuk menjadikan level playing field dengan pemain-pemain di regional maupun pemain di dunia. Oke, kalau kita lihat kalau kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Yang pertama kalau kita lihat telco opportunity itu 2025, 2026, 2027 sampai 2028 itu growth-nya itu enggak gede. Hanya sekitar 8%. Kecil sekali growth-nya. Dan ini tidak dapat membiayai, nggak bisa membiayai kita untuk menerapkan teknologi baru. Udah jelas. Sehingga sementara di ICT sendiri ya itu opportunity-nya sangat-sangat tinggi. Yaitu kalau kita lihat Teko itu sampai nanti di 2000 berapa nih? 2028 kalau nggak salah ini ya. 2002 itu 13% growth-nya, 18% growth-nya. Dan kalau kita lihat growth driver-nya itu ada di AI 76%. Kemudian cloud 28%, data center 18%, data analitik 15%, security and IoT. Sehingga conventional telco sudah tidak bisa membiayai atau bahkan menghidupkan kita lagi untuk investasi di bidang-bidang ini kalau kita tidak mengadres market-market di sini. Oke, next. Nah kita lihat bagaimana di banyak hal untuk membiayai teknologi ini untuk kita bisa maju ya tahun 2025 2027 kita diminta untuk double our EBITDA. Jadi EBITDA growth kita, Nah, kita diminta untuk double the EBITDA supaya kita bisa investasi di bidang teknologi baru. Dan tadi bahwa untuk bisa mencapai EBITDA ini satu-satunya cara saat ini kita lihat bahwa kita harus menjadi native AI telco company. Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa di Indosat itu ada yang untuk B2C, B2B ya. B2C kita tahu lah sama-sama growth-nya. Ya, itu barangkali 5%, 7%, 5%. Bahkan tahun ini kita mendapatkan pressure yang luar biasa di akhir tahun ini, di semester terakhir itu growth kita sangat-sangat kecil. Sehingga bagaimana kita bisa mengefisienkan cost itu menjadi suatu hal yang menjadi satu yang penting tadi tentunya sama Telkomsel,
Axiata juga sama, bahwa bagaimana kita uplift revenue, bagaimana kita mengefisienkan cost gitu ya. Dan ini kita lihat bahwa ke depan caranya satu-satunya cara adalah dengan AI. Dan kita lihat bahwa kita tahun ini di awal tahun ini kita sudah merubah network operations kita, NOC kita menjadi digital NOC yang berbasis AI. Sehingga semua availability kita, service level kita itu dianalisa berdasarkan AI. Dan ini menjadikan semua service level kita semakin tinggi dan semua cost kita menjadi semakin turun. Oke, Indosat apa sih yang kita lihat yang dijadikan journey-nya ke sana ke 2025, 2006, 2027. Tentunya kita ada telco, teko gitu ya, kemudian juga ada segmen alignment-nya, people excellence, ini semuanya adalah menjadi basis-basisnya Indosat bagaimana menerapkan AI. Tadi yang pertama, kita akan menjual AI, tapi pada saat yang sama kita tidak mungkin bisa menjual AI kalau kita tidak memakai AI. Jadi kita membangun organisasi kita itu kita bangun berdasarkan beberapa center of excellence yang AI-nya itu across the board menjadi horizontal, sehingga semua user di company kita itu menggunakan AI Center of Excellence sendiri. Kita punya satu sendiri yang namanya Center of Excellence untuk AI. Organisasinya sendiri harus disesuaikan terhadap bagaimana AI itu diterapkan. Tahun ini kita engage dengan beberapa global player to make sure bahwa AI implementasi ini berhasil diimplementasikan secara menyeluruh dan secara cepat. Oke, tentunya kita tidak terlepas bahwa ini adalah inovasi expert dan bagaimana kita tumbuh. Nggak banyak barangkali saya apa sih yang yang kita punya saat ini Indosat. Kita punya data center, yang luar biasa. Kemarin kita sudah punya dengan NVIDIA sebagai NCP partner di Indonesia, kita membangun data center yang bisa mengadaptasikan NVIDIA ya GPU, ya kita udah install sekitar 1.000, 4.000 lagi akan datang dalam waktu dekat, bahkan sudah akan datang, akan diorder lagi untuk GB200 ya Blackwell itu di tahun 2025. Dan kebutuhan data centernya juga luar biasa tentunya. Liquid cooling udah menjadi suatu kewajiban, dan ini yang menjadikan kita cukup bangga dan kita harus bersaing di Indonesia ini karena kita bersaing dengan kayak Johor ya, yang harga listriknya jauh lebih murah, dan data center itu listrik itu menjadi suatu kewajiban gitu ya. Kemudian cloud, CDN, security ini juga kita punya SOC sendiri, kita tahu bahwa security itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting baik buat perusahaan kita, bahkan di Indonesia sendiri. Kita tahu ada breach beberapa kali di Indonesia ya, dan di dunia aja juga terjadi gitu ya, kayak kemarin waktu CrowdStrike itu ada bug aja itu, bukan breach ya, tapi banyak sekali yang breach di dunia ini terjadi karena masalah security dan hal-hal lainnya yang kita provide. Jadi kembali lagi bahwa Indosat menjadi tahun ini mencanangkan akan menjadi AI native telco dan akan menjual service teko ke enterprise, government, dan pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih.